Jadi, saya akan menjelaskan laporan proyek yang sudah kami buat, yang berjudul Pengembangan Sistem Deteksi Pasca Aborsi Berbasis Teknologi Multisensor untuk Monitoring Kesehatan Reproduksi Wanita, yang beranggotakan 5 kelompok, yakni Julie Antonani Putri 204 222 103, saya sendiri, lalu Muhammad Daul dengan NRP 071, Nugroho Indah Kurniawan dengan NRP 031, Ahmad Fairuzaki Widyatna 061, dan Ayu Dea Distianti Desti Maharani NRP 025. Nah, di sini itu proyek yang kami kembangkan itu berdasarkan fasi dan intervensi fasinya. Nah, untuk pendahuluan, untuk latar belakang, di Indonesia terdapat 63 jiwa remaja berusia 10 sampai 20 tahun berperilaku tidak sehat dengan berhubungan seks pranikah, dan ini berdasarkan survei BKKBN 2011. Nah, dampak dari pergaulan seks tersebut di kalangan remaja menghantarkan pada kegiatan menyimpang pada kegiatan seks bebas atau sebelum menikah. Nah, sehingga mengakibatkan penyakit menular dan terjadi kehamilan di luar nikah. Nah, jika terjadi kehamilan di luar nikah, itu akan ada 2 kemungkinan yang akan dilakukan remaja putri tersebut, yakni mempertahankan kehamilannya atau mengakhiri kehamilannya atau aborsi dengan sengaja. Nah, aborsi tersebut itu juga mengakibatkan beberapa penyakit yang menular atau penyakit yang serius pada pelaku tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang kita pilih dari fasi tersebut berdasarkan fasi berbasis artificial intelligence, yakni supervised learning. Nah, supervised learning adalah subkategori dari artificial intelligence dan machine learning. Nah, ciri utamanya adalah data pelatihan sudah memiliki label yang benar. Hal ini memungkinkan algoritma untuk mempelajari cara memprediksi label tersebut untuk objek data baru. Nah, kebalikannya adalah unsupervised learning, di mana label-label ini tidak dalam data dan algoritma harus dilatih dengan cara yang berbeda. Nah, supervised learning dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yakni klarifikasi atau clarifications, digunakan untuk mengelompokkan objek data baru ke dalam satu atau lebih kategori yang telah ditentukan. Model mencoba mengenali korelasi dari input yang menunjukkan hubungan ke kategori tertentu. Contohnya adalah pengenalan gambar, di mana model memprediksi apakah gambar tersebut berisi objek tertentu. Misalnya, apakah ada objek di dalamnya atau tidak. Nah, selanjutnya ada regresi atau regressions yang menjelaskan hubungan antara input variabel independen dan output variabel dependen. Ini adalah sensor-sensor yang kami pilih. Nah, ada sensor MAX30102, sensor jantung. Nah, di sini sensor MAX30102 adalah modul biosensor, monitor, denyut nadi, dan detak jantung yang terintegrasi. Modul ini mencakup LED internal, fotodetektor, elemen optik, dan elektronik dengan kebisingan rendah dengan penolakan cahaya sekitar. MAX30102 menyediakan solusi sistem lengkap untuk memudahkan proses perancangan untuk perangkat seluler dan
yang dapat dikenakan. MAX 30102 beroperasi pada jati daya tunggal 1,8 volt dan jati daya terpisah 3,3 volt untuk LED internal. Nah, komunikasi dilakukan melalui antarmuka standar yang kompatibel dengan I2C. Modul ini dapat dimatikan melalui perangkat lunak dengan arus siaga 0 yang memungkinkan rel daya tetap menyala setiap saat. Yang kedua ada sensor MPX 5050GP atau sensor tekanan darah. Transistor piezoresistif seri MPX X5050 adalah sensor tekanan silikon monolitik canggih yang dirancang untuk berbagai aplikasi, terutama yang menggunakan microcontroller atau mikroprosesor dengan input A atau D. Transducer elemen tunggal yang dipatenkan ini menggabungkan teknik permesinan mikro canggih. Nah, untuk selanjutnya ada sensor MLX 9614 atau sensor temperatur tubuh. Sensor MLX 9614 merupakan sensor suhu inframerah atau IR yang digunakan untuk mengukur suhu suatu objek tanpa memerlukan kontak fisik. Nah, sensor ini bekerja berdasarkan prinsip radiasi inframerah yang dipancarkan oleh benda-benda yang memiliki suhu di atas 0 absolut. Sensor MLX ini menggunakan teknologi termopil inframerah untuk mendeteksi radiasi thermal dari objek. Nah, selanjutnya ada sensor MAX 30100, sensor oksigen dalam darah. Nah, sensor ini adalah sensor biometrik plug and play berdaya rendah berbasis I2C. Sensor ini dapat digunakan oleh pelajar dan lain sebagainya. Nah, modul ini dilengkapi dengan MAX 30100 IC oximeter denyut nadi dan sensor denyut jantung modern dan integrasi dari analog device. Lalu ada sensor MT35 untuk mendeteksi bahwa udara di sekitarnya berpengaruh atau tidak, seperti itu. Nah, falsifikasi sendiri adalah proses yang dilakukan untuk mengubah variabel nyata menjadi variabel fasi yang ditunjukkan agar masukan kontrol fasi bisa dipetakan menuju jenis yang sesuai dengan himpunan fasi. Nah, pemetaan dilakukan dengan bantuan model dari fungsi keanggotaan agar dapat diketahui besar masukan tersebut derajat keanggotaan. Nah, setelah variabel tersebut ditentukan, himpunan fasinya kemudian menentukan domain batas dari masing-masing himpunan fasi tersebut. Domain batas ditentukan berdasarkan data-data yang telah ada. Nah, data-data tersebut dianalisa sehingga dihasilkan nilai batas dari setiap himpunan fasi dan pada setiap variabel tersebut. Nah, adapun estimasi domain batas tersebut yaitu dengan menentukan batas bawah rata-rata dan batas atas. Nah, dari batas-batas tersebut, maka tiap-tiap himpunan memiliki nilai. Nah, misal luas lahan memiliki himpunan fasi bernama sempit, sedang, dan luas. Nah, proses pemetaan nilai Kripps atau numerik ke dalam himpunan fasi dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fasi. Nah, hal ini dilakukan karena data diproses berdasarkan teori himpunan fasi sehingga data yang bukan bentuk fasi harus diubah ke dalam bentuk fasi. Nah, selanjutnya adalah interference, dan penjelasan interference sendiri adalah proses penarikan kesimpulan dari aturan atau pengetahuan yang ada berdasarkan data masukan yang diberikan. Dalam konteks risiko aborsi ini,
inference melibatkan aturan-aturan berbasis data medis yang mengidentifikasi faktor-faktor risiko seperti usia ibu, kesehatan fisik, dan kondisi medis lainnya yang dapat meningkatkan kemungkinan aborsi. Nah, proses inferensi dapat dilakukan dengan menggunakan model logika fuzzy atau model berbasis aturan lainnya untuk menentukan resiko aborsi bagi seorang pasien. Nah, kalau di sini kita outputannya adalah urgensi untuk menghubungi dokter. Nah, jika menggunakan model berbasis logika fuzzy, inference akan mengkombinasikan berbagai faktor resiko dengan aturan-aturan tertentu untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk fuzzy, yang kemudian melalui proses diversifikasi agar menjadi keluaran yang lebih konkret dan mudah dipahami, seperti tingkat resiko aborsi dengan jelas. Nah, diversifikasi dalam konteks sistem berbasis logika fuzzy adalah proses konversi hasil keluaran fuzzy atau nilai-nilai berderajat keanggotaan yang tidak pasti menjadi nilai tegas atau GRIPS. Nah, dalam penentuan risiko aborsi, diversifikasi akan menghasilkan sebuah nilai atau kategori yang jelas, misalnya rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan kondisi kesehatan, sejarah medis, usia ibu, dan faktor-faktor risiko lain yang dipertimbangkan dalam model tersebut. Nah, ini adalah penjelasan dari Fuzzy-Mamdani dan Fuzzy-Tsukamoto. Nah, Fuzzy-Mamdani merupakan metode pengambilan keputusan berbasis aturan rule-based sistem yang bekerja dengan konsep logika fuzzy, yaitu logika yang memungkinkan nilai di antara benar atau salah, atau true or false. Dalam logika ini, nilai keanggotaan atau membership berkisaran antara 0 hingga 1 yang mempresentasikan sebagai besar atau suatu elemen yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk Fuzzy-Tsukamoto sendiri, Fuzzy-Tsukamoto adalah metode inferensi fuzzy yang memiliki aturan di mana konsekuen dan part pada setiap aturan fuzzy direpresentasikan oleh suatu fungsi keanggotaan yang bersifat monoton. Nah, proses menghasilkan output GRIPS atau nilai tegas yang dihitung berdasarkan rata-rata berbobot atau weighted average dari semua aturan yang berlaku. Nah, metode Tsukamoto adalah metode yang menggunakan setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if hingga then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Sebagai hasilnya, keluaran hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau sebagai GRIPS berdasarkan A predikat fire strength. Metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut. Nah, 1. Pembentukan himpunan fuzzy, variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 2. Fuzzifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel input. 3. Pembentukan basis pengetahuan fuzzy atau rule dalam bentuk if sampai then. Nah, implikasi dengan fungsi min untuk mendapatkan nilai A prediksi tiap-tiap rule A1, A2, A3 hingga seterusnya. Nah, kemudian masing-masing nilai A predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas atau GRIPS masing-masing rule Z1, Z2, Z3 sampai Z seterusnya. Diversifikasi menggunakan metode rata-rata. Nah, Fuzzy Takagi Sugeno ini sering disingkat TSK fuzzy model adalah salah satu pendekatan dalam logika fuzzy yang digunakan untuk memodelkan sistem kompleks dan non-linear dibandingkan dengan metode Mamdani. Nah, model Takagi Sugeno memiliki aturan fuzzy yang menghasilkan output berdasarkan
bentuk fungsi matematis sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan hasil numerik atau kontrol yang lebih presisi. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi MATLAB berdasarkan data pada tabel jumlah detak jantung dengan rentang tertentu. Fungsi keanggotaan yang paling cocok untuk kasus ini yakni trapezoidal membership function atau TRAPMF atau triangular membership function atau TRIMF. Nah, ini adalah diagram alir penelitian di mana kita memilih komponen terlebih dahulu, lalu perancangan hardware-nya, lalu pembuatan hardware, lalu perancangan software, lalu pembuatan hardware, lalu di sini kita akan membuat sistem dari monitoring abortion risk-nya. Nah, ini ada keluaran output iya atau tidak yang dimana dihasilkan dari pengujian pada prototipe alat. Nah, di sini itu nantinya kita akan menggabungkan sistem monitoringnya berbasis cloud seperti itu. Ini adalah sistem wiringnya di mana sensor-sensor tersebut akan terintegrasi dengan ESP32S3 yang disuplai dari power supply 12 volt. Nah, ini adalah perancangan infrastruktur sistem monitoring di mana pelaku atau dari orang tersebut akan dideteksi dari sensor-sensor ini, dan dari sensor-sensor ini sistematika dari MATLAB yang kita buat sebagai klasifikasi itu akan terintegrasi pada cloud, dan cloud akan menunjukkan ke ini tidak bahaya atau bahaya, jadi disarankan untuk menghubungi dokter atau tidak seperti itu. Nah, ini adalah analisis parameter abortion risk. Nah, sebelum kita menentukan sensor-sensor atau aktuatornya, kita harus menentukan output, hasil, dan akhirnya input seperti keterangan input di parameternya, misal jumlah detak jantung 60-68 dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini mempermudah kita untuk memasukkan data-data ke fuzzy untuk monitor, untuk diolah ke dalam MATLAB seperti itu. Nah, nanti kita bisa memilih antara fuzzy Mamdani atau fuzzy Sukamoto yang paling cocok pada metode kami seperti itu. Kurang soalnya gini fuzzy ini kalau aku cuman 18 menit, jadi ya wes jelas laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas IoT dengan topik pengembangan sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Dede Maharani dengan NRP 2042221025. Saya Juli Andin Rani Putri dengan NRP 204222103. Dan saya Muhammad Daul Azimi dengan nomor NRP 204222171. Saya Nugro Indra Kurniawan dengan NRP 204222131. Dan saya Ahmad Fairuz Zaki Widiatna dengan NRP 20422211061. Jadi kami mengambil topik ini dikarenakan di Indonesia terdapat 63 juta jiwa remaja berusia 10 hingga 24 tahun berperilaku tidak sehat dengan berhubungan seks pranikah. Ini berdasarkan survei dari BKKBN tahun 2011. Nah, dampak dari hal tersebut dapat mengakibatkan penyakit menular dan terjadinya kehamilan di luar nikah. Dengan banyaknya terjadi kehamilan di luar nikah tersebut, maka ada dua hal yaitu yang dilakukan oleh remaja, yaitu mempertahankan kehamilannya atau mengakhiri kehamilannya dengan aborsi secara sengaja. Aborsi sangat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani. Namun berbahaya di sini itu mempengaruhi kesehatan dikarenakan dampak dari aborsi sendiri dapat mengakibatkan infeksi pada tubuh dan pendarahan yang bisa terjadi hingga 2-12 jam disertai demam dan banyak efek samping lainnya. Proyek kami kali ini yaitu dengan masalah aborsi. Kami menganalisis serta memiliki ide mengenai pendeteksi dampak resiko setelah melakukan aborsi secara time dan menunjukkan dengan singkat mengenai apakah dia memiliki kesehatan yang baik atau tidak dengan metode fasi berbasis artificial intelligence disertai tampilan grafik metode MATLAB. Dari artificial intelligence tadi terdapat supervised learning, yaitu subkategori dari artificial intelligence dan machine learning. Ciri utamanya adalah data pelatihan sudah memiliki label yang benar. Hal ini memungkinkan algoritma untuk mempelajari cara memprediksi label tersebut untuk objek data yang baru. Kebalikannya adalah unsupervised learning, di mana label ini tidak ada dalam data dan algoritma harus dilatih dengan cara yang berbeda. Pada proyek kami kali ini, sensor yang digunakan ada 5, yaitu sensor MAX30102 yang digunakan untuk mengukur detak jantung, yang kemudian sensor MPX5050GP digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kemudian ada sensor DS18B20 yang digunakan untuk mengukur temperatur tubuh. Kemudian terdapat sensor infrared yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa dalam tubuh, dan juga sensor MAX30100 yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Dan juga kita menggunakan 5 aktuator, yaitu satu aktuator LED, yang kedua ada vibration, yang ketiga menggunakan voice buzzer, yang keempat menggunakan alarm, dan yang kelima menggunakan emergency call.
Oke, yang selanjutnya sebelum kita menentukan untuk kondisi di mana abortion risk tersebut akan menunjukkan parameternya, kita akan menganalisis terlebih dahulu sensor abortion risk tersebut. Seperti ini, input dari jumlah detak jantung yang menerangkan bahwa input 60 sekian, 60 sekian, dan 70 sekian itu menghasilkan output sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, ini juga dideteksi oleh sensor yang digunakan. Nah, kami juga meresearch dari beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa keterangan input yang untuk menghasilkan hasil akhir tersebut. Nah, untuk sensor yang digunakan, kita ada heart rate sensor, tekanan darah, temperatur sensor, sensor glukosa, dan sensor oksigen. Yang
kita analisis pada MATLAB, kita juga harus menganalisis inference terlebih dahulu. Nah, untuk ini adalah 4 outputan dan 5 sensor serta 5 aktuator yang akan kita analisis inference fuzzy-nya. Nah, yang pertama dari 5 aktuator tersebut adalah LED, vibration, voice buzzer, alarm, emergency call. Nah, di sini itu ada 5 aktuator. Nah, namun di sini juga ada menunjukkan all off atau semua mati pada kurang dari 5, yang dimana ini menunjukkan semua itu normal. Dalam keadaan normal, aktuator itu akan mati. Nah, untuk kondisinya tersebut ada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, serta kondisi 4. Nah, di sini ada 4 outputan kondisi yang akan dikalikan 5 sensor dan akan dibagi 5 aktuator yang akan menunjukkan parameter-parameter tersebut. All off atau semua off ada di kurang dari 5, LED 6 sampai 9, vibration 9 sampai 13, voice buzzer 14 sampai 17, alarm 18 sampai 20, emergency call 20 sampai 21. Nah, untuk tabel dari inference fuzzy itu ada sensor 1 yang menunjukkan sangat baik. Lalu bisa digeser beberapa parameter yang dimana menunjukkan sensor 1, 2, dan 3. Nah, sensor 1 itu sangat baik, lalu cukup, dan kurang. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada sensor-sensor lainnya yang memiliki parameter yang sama, yaitu 4 parameter. Nah, untuk yang pertama contohnya aktuator 1 off, aktuator 2 off, aktuator 3 off, aktuator 4 dan 5 off. Itu kenapa? Karena di sini ada sensor 1, 2, 3 lalu dan 4 itu menunjukkan normal, dan serta 5 early hypoglycemia. Sedangkan untuk yang cukup itu masih off karena ini menunjukkan masih di kurang 5 parameternya. Nah, untuk yang agak demam tersebut itu aktuator 1 on, itu menunjukkan LED on, yang dimana itu menunjukkan parameter 6 sampai 9. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fuzzy logic bagian Mamdani. Untuk fuzzy logic yang sendiri itu kita menggunakan 5 input dan juga 1 output, yang dimana 1 input itu 5 input itu terdiri dari sensor, yaitu detak jantung, tekanan darah, temperatur badan, dan glukosa darah dan oksigen. Yang dimana ketika kita masuk ke detak jantung itu kita memiliki range parameter dari 55 sampai 95, yang dimana kita memiliki 4 parameter tersebut itu adalah sangat baik, cukup, dan kurang, seperti gambar tampilan yang di fuzzy logic itu sendiri. Nah, untuk tekanan darahnya sendiri itu mempunyai 4 parameter dengan range 80 sampai 181 dengan kategori normal, prahipertensi, hipertensi, sama hipertensi 2. Nah, untuk lanjut yang ketiga itu ada temperatur badan, di mana temperatur badan sendiri itu kita memiliki nilai range yaitu 35 sampai 41 dengan parameter normal, agak
cukup, agak demam dan juga demam. Yang keempat ada glukosa darah dengan 4 parameter, yaitu early hypoglycemia normal, early diabetes dan juga diabetes. Untuk range-nya sendiri itu mulai dari 50 sampai 151. Untuk yang kelima itu ada oksigen, yang dimana oksigen tersendiri itu ada parameter cyanosis, kurang oksigen, normal, sama consharing, yang dimana terdapat range 65 sampai 100. Nah, dari jumlah input tadi itu kita masukkan yang namanya rule base. Nah, untuk rule base-nya sendiri itu kita memasukkan mulai dari input yang paling pertama, yaitu detak jantung. Ketika detak jantung sangat baik, tekanan darah normal, temperatur badan normal, glukosa darah early hypoglycemia, oksigennya normal, maka di rule base-nya sendiri itu kita mengasumsikan urgensi untuk ke dokter itu sangat aman. Nah, jika kita masuk ke detak jantungnya itu baik, tekanan darahnya normal, temperatur badan normal, temperatur badan itu agak demam, glukosa darah early diabetes, oksigennya kurang oksigen, maka dia akan masuk ke bahaya. Nah, begitu juga dengan ketika parameter sangat bahaya itu menunjukkan input parameter itu di range yang paling sangat-sangat kurang, yaitu detak jantungnya kurang, tekanan darahnya hipertensi 2, temperatur badannya demam, glukosa darahnya diabetes, oksigennya cyanosis. Nah, untuk lebih lanjut kita masuk ke tahap yang namanya rule viewer, di mana ketika detak jantung 60, tekanan darah 92, temperatur kita kasih segini, dan juga oksigennya dan juga glukosa darahnya 61,8, oksigennya 99,3, maka urgensi kita ke dokter itu adalah sedikit 12,5. Nah, sedangkan kita kalau detak jantung kita kasih pasiennya itu misal 91,3, kemudian juga tekanan darahnya mencapai 157, temperatur badannya kita asumsikan 39, glukosa darahnya 96, oksigennya kita 85 misalnya, maka urgensi untuk ke dokter itu 50%. Sedangkan kalau misal di atas 50%, oksigennya itu harus sangat-sangat kurang dari batas normal yang dianjurkan oleh inputan dari sensor itu sendiri. Oke, sudah selesai. Lanjut. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fuzzy logic Takagi Sugeno. Metode Takagi Sugeno sendiri adalah salah satu metode dalam inferensi logika fuzzy yang dikembangkan oleh Takagi dan Sugeno. Metode ini dirancang untuk membuat sistem kontrol fuzzy lebih matematis dan presisi dengan menggunakan model berbasis fungsi linear atau nilai konstan untuk outputnya. Dalam kasus ini saya memakai nilai output konstan karena
untuk urgensi pemanggilan dokter sendiri kita nyatakan sebagai persen, dan itu nilainya konstan, yaitu ada 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dan untuk bentuk MATLAB-nya sendiri akan saya lakukan share screen. Nah, dalam metode Sugeno atau Takagi, di sini sama seperti tadi yang Mamdani, hanya saja dia perbedaannya adalah di metodenya itu sendiri dan outputnya itu tadi. Karena output dari Sugeno itu adalah nilai konstan, maka nanti hasilnya ya langsung bentuk paten atau nilai konstan. Untuk dalaman dari masing-masingnya, yaitu sama juga seperti yang Mamdani tadi, dari untuk yang heart sensor ada sangat baik, cukup, kurang, dan range-nya itu antara 55 sampai 96, dan untuk parameternya ya disesuaikan saja sesuai yang ada di Excel sebelumnya yang disampaikan oleh bagian inference. Kemudian untuk tekanan darah juga seperti itu, tinggal disesuaikan saja dengan yang disampaikan oleh inference tadi. Untuk range-nya di sini untuk range sendiri saya patok 88 sampai 181 dan begitu seterusnya. Dan dari inputan ini nanti akan diproses oleh metode Sugeno, yang kemudian nanti akan muncul rule base tertentu yang nanti akan bisa menghasilkan suatu outputan, yang dimana di sini terdapat 16 rule base, yang dimana jika heart sensor sangat baik, tekanan darah normal, temperatur normal, glukosanya menandakan early hipoglikemia, dan oksigen normal, outputnya dinyatakan sangat aman. Yang dimana sangat aman sendiri itu bernilai 0 hingga 25%. Nanti tergantung dengan nilai dari masing-masing sensor. Juga yang kedua seperti itu, jika heart rate sensor menyatakan baik, tekanan darah normal, temperatur normal, glukosanya early hipoglikemia, dan oksigen normal, outputnya dinyatakan sangat aman juga. Kemudian ketika heart rate sensor dinyatakan baik, tekanan darah prahipertensi, dan temperatur dinyatakan normal, glukosanya dinyatakan hipoglikemia, oksigen normal, outputnya akan menghasilkan sangat aman juga. Dan begitu seterusnya hingga menghasilkan 16 rule base seperti itu. Nah, setelah itu nanti ketika sudah menjadi rule base, maka sekarang kita lihat di view rules. Maka di view rules ini kita bisa tentukan terkait outputan yang ingin kita lakukan. Misal contoh seperti yang dilakukan oleh Mamdani tadi, semisal ketika heart sensor bernilai 61,8, tekanan darah 92,7, temperaturnya 32,2, glukosanya 65,6, oksigennya 98,1, maka outputnya karena tadi saya nyatakan bernilai konstan, maka di sini langsung dia matok ke 25%. Kemudian ketika saya ganti misal saya ganti seperti ini, ketika saya ganti seperti ini, maka outputnya akan langsung bernilai 50 dan begitu seterusnya. Jadi
sama seperti yang Mam Dani tadi bahwa eh, untuk metode rule base rule view-nya sama, hanya saja output dari Sugeno ini dia lebih konstan kayak gitu. Oke, mungkin sekian dan mungkin dilanjut oleh Indra sebagai konklusi metode yang cocok. Oke, saya lanjutkan. Untuk kesimpulan dari penjelasan kali ini, di mana pemilihan metode fuzzy yang cocok untuk sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita, maka kita mengacu lagi tentang apa fungsi dari sistem ini, di mana sistem ini berupa sebuah sistem yang membutuhkan analisis data kesehatan untuk menilai tingkat resiko berdasarkan berbagai variabel seperti usia, kehamilan, kondisi fisik, riwayat medis, dan faktor lainnya. Nah, kemudian dalam pengembangan sistem ini, metode fuzzy dapat digunakan untuk menangani ketidakpastian dan data yang bersifat subjektif maupun kualitatif. Dari dua pendekatan fuzzy yang disampaikan tadi, yaitu Mam Dani dan Sugino, maka Sugino dipilih sebagai pilihan metode fuzzy yang tepat untuk sistem ini, di mana untuk sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita yang membutuhkan efisiensi dan presisi, di mana metode Sugino ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya lebih cocok untuk aplikasi ini. Di mana keunggulan yang pertama adalah metode Sugino memiliki efisiensi yang tinggi dalam perhitungannya, di mana metode Sugino langsung menghasilkan nilai Cripps tanpa melalui proses diffusification terlebih dahulu, sehingga lebih cepat dan efisien dalam memproses data besar seperti rekam medis pasien. Kemudian, yang kedua, kemampuan mengolah data numerik dan integrasi dengan teknik lain, di mana fuzzy Sugino ini sangat ideal untuk menangani data numerik seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, dan usia kehamilan. Hasilnya berupa persamaan matematis yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan teknik prediksi modern lainnya seperti machine learning dan neural network untuk meningkatkan akurasi dari sistem ini. Dan yang terakhir adalah presisi dalam penentuan resiko dengan output yang berupa fungsi linear dan nilai konstan. Sugino memungkinkan sistem untuk memberikan prediksi resiko yang presisi. Ini penting untuk menilai tingkat bahaya secara otomatis dan cepat, terutama dalam situasi darurat. Namun, jika sistem ini memerlukan interpretasi hasil yang lebih mendalam, seperti untuk memberikan penjelasan kepada pasien atau tim medis, fuzzy Mam Dani dapat menjadi metode alternatif. Metode Mam Dani menghasilkan fuzzy set yang lebih mudah dipahami dalam konteks linguistik seperti rendah, sedang, atau tinggi, sehingga lebih intuitif. Jadi demikian untuk kesimpulan dari penjelasan kami mengenai pengembangan sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita. Kemudian saya kembalikan kepada Dia. Baik, jadi tadi itu merupakan presentasi dari kelompok 2, yaitu kelompok kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.